Assalamualaikum, kembali lagi di Anti Pecah. Kali ini kita akan membahas film tentang Kung Fu Killer. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke filmnya. Tentu saja jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu teman-teman. Di awal film, terlihat seorang pria mendatangi kantor polisi dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia menyerahkan dirinya karena ia tak sengaja membunuh seseorang. Pria ini bernama Ha Ho. 3 tahun telah berlalu, terlihat kepala inspektur bernama Yuen sedang berada di TKP kecelakaan. Di sana terlihat ada mayat korban kecelakaan yang tewas dengan sangat tragis. Tapi anehnya, di badannya ada bekas memar dan juga ditemukan pistol dan benda aneh. Dari situ para polisi pun menduga bahwa pria itu tidak kecelakaan, tapi sengaja dihabisi oleh seorang. Di tempat lain terlihat Ha Ho yang sedang di masa tahanannya. Di sana ia pun terlihat hidup dengan damai bersama salah satu temannya. Tapi tiba-tiba sialnya ada rombongan yang datang mengusirnya. Karena tak mau membuat masalah, ia pun langsung mengalah dan pergi dari situ. Di tempat barunya ini ia bisa melihat TV dengan jelas, di mana ada berita tentang pembunuhan sebelumnya yang membuatnya cukup panik karena sepertinya ia mengetahui sesuatu. Tanpa pikir panjang, Ha Ho pun langsung meminta penjaga di sana untuk mengizinkannya menghubungi sang istri. Tapi sialnya mereka tak mengizinkan. Tapi meski begitu, Ha Ho tidak kehabisan akal. Ia mendatangi kelompok tadi yang mengusirnya dan ia pun langsung membuat rusuh. Berkat itu, polisi pun berdatangan dan mengamankan mereka. Kejadian ini pun membuat para polisi heran karena selama 3 tahun terakhir, Ha Ho tergolong napi yang tertib. Ternyata tujuan Ha Ho adalah untuk bertemu dengan Yuen. Setelah dapat kesempatan bertemu, lalu ia berkata bahwa ia mengetahui pembunuhan sebelumnya dan ia bersedia untuk membantu kepolisian. Ia lalu menceritakan bahwa pembunuh itu adalah ahli kungfu yang sangat kuat. Dan ia menambahkan bahwa beberapa orang akan menjadi korban berikutnya. Ha Ho pun menawarkan agar ia bisa membantunya dengan syarat ia dibebaskan. Yuen yang mendengarnya sama sekali tidak percaya dengan hal itu dan ia tidak merasa membutuhkan bantuannya. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di dalam sebuah museum seni terlihat seorang seniman yang ingin menyelesaikan karya patungnya. Perlu diketahui dia adalah ahli kungfu yang terkenal dengan tendangannya yang mematikan. Tanpa diduga, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Feng yang tanpa basa-basi mengajaknya baku hantam hingga tewas. Tak perlu menunggu lama, mereka pun langsung beraksi. Tak disangka Feng pun mengalahkan seniman itu dengan mudah. Tak hanya dikalahkan, tapi ia juga membunuh nyawanya. Di tempat lain, Yuen mendapatkan informasi tentang tragedi si seniman. Dari situ ia pun sadar bahwa ia membutuhkan Ha Ho. Hari berganti, akhirnya Ha Ho pun keluar dari penjara untuk membantu Yuen menangkap Feng. Ha Ho tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dengan mengurutkan korban si Feng, yang pertama ahli tinju tewas dengan tinju, lalu ahli tendangan yang tewas dengan ditendang. Dengan begitu ia pun mengetahui bahwa si pembunuh mengikuti ajaran level kungfu, mulai dari tinju, kaki, gulat, senjata, dan tenaga dalam. Ha Ho pun mengajak Yuen ke ahli gulat yang bernama Wong Chin. Sementara itu ternyata Feng sudah terlebih dahulu sampai di sana. Ia pun tanpa rasa takut sama sekali menantang Wong Chin untuk bertarung melawannya hingga tewas. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli kungfu terbaik. Tanpa basa-basi mereka pun langsung
Pagi harinya Hahou dan Yuen pun tiba di lokasi, tapi sayangnya mereka menemukan Wong telah tewas. Begitu mengenaskan. Tanpa sengaja Hahou pun melihat Feng yang sedang memandangi mereka. Tanpa pikir panjang Hahou pun langsung mengejarnya. Sialnya, Feng berhasil lolos dari kejaran mereka. Scene berganti, terlihat Hahou yang menemui istrinya yang sedang Xin Ying. Ternyata mereka memiliki banyak murid yang saat dilatih oleh istrinya sejak Hahou masuk penjara. Istrinya lalu memberikan sebuah gelang yang tujuan untuk mengingatkan suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya. Malam menjelang, terlihat Hahou menemukan benda aneh di laci rumahnya. Lalu ia menanyakan kepada istrinya karena benda ini sama seperti barang yang ditinggalkan oleh Feng selama dia menghabisi para ahli kungfu. Istrinya pun mengatakan kalau benda tersebut diberikan oleh pria tak dikenal. Mereka kemudian menemui seseorang yang dia ini mengetahui tentang benda tersebut. Xin Ying dan Hahou juga bercerita tentang pembantaian yang terjadi kepada para ahli kungfu. Setelah diselidiki, ternyata benda yang berbentuk walet itu memiliki arti penghargaan atas usaha. Salah satu dari mereka mengetahui bahwa seorang yang diceritakan Xin Ying dan Hahou adalah Feng. Ia lalu bercerita bahwa Feng dulu terlahir pincang, namun dengan kekurangannya itu ia terus berlatih sehingga kemampuan kungfunya kini sangat hebat. Ia juga memberitahu tempat tinggal Feng. Tanpa menunggu, mereka berdua bersama polisi pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Feng sudah tidak tinggal di sana. Pemilik kontrakan itu mengatakan bahwa Feng telah pergi dari sana bersama istrinya yang terkena sakit kanker. Sementara itu, di studio film terlihat beberapa orang sedang sibuk persiapan syuting. Tiba-tiba Feng datang ke sana untuk menemui target berikutnya. Sontak semua orang yang ada di sana bubar, kecuali seorang ahli pedang tak terkalahkan. Juga adalah aktor terkenal. Seperti biasa, tanpa basa-basi ia beraksi. Seperti yang telah kita duga, Feng benar-benar terlalu kuat. Sementara di kantor polisi, Hahou sedang menerima telepon dari Feng. Ia sudah tidak sabar bertarung dengannya karena Hahou adalah lawan paling kuat di antara yang lain. Dengan cepat, para polisi pun menemukan posisi sinyal HP-nya. Mereka lalu memeriksa tempat tersebut, tapi sialnya Feng telah kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Yuen dan anak buahnya berencana menangkap Feng di desa tempat tinggal keluarganya. Semua pasukan telah mereka siapkan, bahkan sangat banyak penembak jitu yang bersiap menghabisi Feng. Tak lama kemudian, Feng mendatangi tempat itu. Dalam perjalanannya, ia mengingat saat ia membunuh istrinya sendiri karena tak tega melihatnya tersiksa selama menderita kanker. Tapi tiba-tiba ia tersadar lagi saat curiga ada sesuatu yang janggal. Ia pun dengan cepat memutar haluan ke arah yang berbeda dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Tanpa pikir panjang, Yuen memerintahkan anggotanya untuk menangkap Feng hidup atau mati. Dan bersamaan dengan itu juga Yuen menerima informasi dari pusat untuk menangkap Hahou karena ia pernah bertemu dengan Feng sehingga ia dicurigai bersekongkol dengan Feng. Hahou pun membantah hal itu dan dia berusaha melindungi diri dari polisi yang berusaha menangkapnya. Sementara itu, ternyata Xin Ying sedang bertemu dengan Feng. Xin Ying membawa abu istri Feng yang ia temukan. Karena tidak terima, Feng pun langsung menghajar Xin Ying.
Setelah mengalahkan Xin Ying, Feng segera pergi dari sana. Untung saja Xin Ying tidak ia habisi. Tak lama kemudian Ha Hou sampai di tempat itu. Ia langsung meminta pertolongan kepada polisi karena kondisi istrinya sudah sangat parah. Ternyata Feng masih ada di tempat itu. Ha Hou yang melihat itu pun langsung menghajarnya. Sialnya, lagi-lagi Feng berhasil kabur. Di tempat lain, Ying yang akhirnya dibawa ke rumah sakit dan bersamaan dengan itu Ha Hou berusaha untuk kabur. Setelah berada cukup jauh, Ha Hou pun menghubungi dan menjelaskan kepada Yuan bahwa saat di penjara Feng mengancam akan membunuh istrinya jika Ha Hou tidak mau bertarung melawannya. Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Feng dan Ha Hou bertemu di tengah-tengah jalan raya. Kini Feng hendak membuktikan apakah dia adalah ahli kungfu terhebat atau bukan. Feng merupakan seorang ahli kungfu yang menguasai berbagai teknik, sedangkan Ha Hou adalah ahli kungfu yang menguasai 6 aliran kungfu sekaligus, dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya Feng mengaku kalah. Ia meminta Ha Hou untuk segera menghabisinya. Sesuai perjanjian mereka di awal bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun Ha Hou tak kuat hati untuk melakukan itu, dan pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Ha Hou yang sudah setengah sadar diseret oleh Feng. Ia lalu berkata bahwa Ha Hou adalah lawan yang paling hebat dari yang pernah ia lawan sebelumnya. Tapi meski begitu ia tetap akan membunuhnya. Tapi tanpa diduga, tak lama kemudian tim medis datang untuk segera menyelamatkan Ha Hou. 3 bulan telah berlalu, terlihat orang-orang di penjara kini sangat menghormati Ha Hou. Setelah itu Ha Hou dipanggil untuk menghadap Yuan. Yuan membawa kabar gembira karena Ha Hou akan segera dibebaskan. Ia juga diminta untuk kembali menjadi pelatih kungfu lagi. Di akhir film terlihat Ha Hou yang hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Ia juga mengajar kungfu bersama istrinya. Semakin lama muridnya terus bertambah banyak dan film pun tamat.